Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Juli 2026 ya. Nah seperti biasa sebelum Mari memulai bacaannya, untuk menghindari kesalahpahaman, Mari harus sampaikan ke kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate untuk sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Pisces. Ini dia, ada energi dari Temperance ya, tapi posisinya reverse. Berikutnya ini, kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada ini dan kemudiannya ada ini. Baik. Nah, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini, kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Oke. Sebenarnya kalau mau lihat kamunya itu tuh udah pegel hati ya ngelihat si yang bebeknya kamu ini. Nampaknya memang ini orang banyak tingkahnya ini ya di hubungan kalian. Ada terutama bagi kalian itu tuh yang masih pacaran, kok rasa-rasa energi orang ini tuh nggak jelas gitu loh. Ya, sepertinya seseorang ini tuh Mari bilang sih belum serius sama kamu. Seseorang ini tuh Mari lihat kayak masih ada nih tuh neko-nekonya dia di balik punggungnya kamu ya. Bahkan ketika sebenarnya seseorang ini tuh telah berstatus istrimu kah, suamimu kah gitu ya. Tapi masih ada ini tuh Mari bilang sih kayak aneh-anehnya dia ini di balik punggungnya kamu. Gitu loh ya. Jadi masih ada kayak keegoisannya dia dalam hubungan dengan kamu ini gitu loh ya. Jadi kayak dia belum yang lurus aja menjadi pasangannya kamu. Jadi masih ada ini tuh kok nampaknya Mari memang benar-benar dalam upaya mempermainkan kamu gitu. Ini terutama bagi kalian yang sampai saat ini tuh hubungannya belum jelas gitu loh. Antara ada dan tiada ini nanti cerita relationshipnya kamu sama si dia gitu. Dan beberapa kalian harus tahu bahwa orang ini tuh banyak ngibulnya ini, banyak gak jujurnya ini sama kamu itu ya. Jadi untuk sementara waktu memang kalau boleh Mari sarankan dengan orang ini kamu jangan dulu berharap banyak-banyak gitu ya. Soalnya dengan harapannya kamu itu tuh ada, itu tuh bisa bikin kamu kecewa sendiri dengan si seseorang ini gitu loh ya. Ini masih harus dihati-hatiin betul ya, dihati-hatiin betul ini pasangannya kamu ini atau seseorang ini gitu loh. Dan kalau Mari sesungguhnya kamu udah tahu ini ya, kamu udah tahu ada yang gak benar dari si dia. Dan kalau Mari bilang kamu jangan menyangkal ya, kamu gak boleh berpositif thinking gitu loh. Karena intuisinya kamu pasti akan memandu kamu untuk di saat-saat ini gitu ya. Atau kemudian kecerdasan intelektualnya kamu gitu ya, hasil dari olah pikirannya kamu, rasionya kamu, pasti kamu bisa menemukan itu ya kan. Ada sesuatu yang sedang berlaku buruk di hubungan ini gitu ya. Nah, karena memang ya ada yang gak benernya dari si yang bebeknya kamu itu loh. Jadi dia bisa aja ini tuh bohong ya. Misalnya dia pamit keluar, bilangnya dia mau ke rumah orang tuanya contoh gitu ya. Bu, aku ke rumah ayah dulu ya gitu kan. Aku balik dulu, tadi dipanggil sama emak di rumah katanya. Padahal bisa itu tuh, bukannya dia ke rumah emaknya, bukannya dia datang untuk kunjungin ayahnya, tapi dia melipir, pergi dia nongkrong sama temen-temennya, di sana, gitu ya. Atau kemudian dia bisa bikin alasan sama kamu, gitu, minta duitnya kamu contoh ya. Dia bilang kayak, aduh ini pinjol sudah gedor-gedor rumah misalnya gitu ya. Aku nggak punya duit ini mau bayar, aku pinjam uangnya kamu dulu dong.
ntar ya 3 hari lagi aku bayar. Bohong, nggak ada tuh, gitu. Jadi ini tuh dia nggak bisa dipercaya ya, terutama untuk di rentang 1 hingga rentang 7 bulan Juli nanti, gitu. Nggak bisa ini orang ini dipercaya, gitu loh. Dia bilang dianya itu tuh mau segera menikahi kamu. Bohong itu. Kalau mari lihat, ya. Dan seseorang ini tuh ya namanya dia manipulatif ini sama kamu. Bisa-bisa tabiatnya dia gini. Kalau dia minta sama kamu, ya kamu ngasih, wah dia kasih kamu happy sebentar. Tapi habis itu dia ngacir, dia ngilang. Terus nanti dia butuh lagi, dia datang lagi baik-baikan sama kamu. Habis itu dia baik-baikan, nah dia minta apa yang dia mau. Setelah kamu kasih, hilang lagi. Gitu. Kalau nggak kamu kasih, marah, ya, kesel dia tunjukin rasa keselnya dia. Seolah-olah kamu adalah manusia yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dia, gitu. Namun celakanya feedback balik ke kamu, mari bilang sini kok kayaknya nggak ada ya, gitu loh. Nggak ada feedback balik untuk kamu. Nggak peduli dia bagaimana perannya dia dalam hidupnya kamu. Yang dia tuntut di sini tuh hanya bagaimana perannya kamu. Sebagai istrinya dia kah, suaminya dia kah, pacarnya dia kah, TTM-annya dia kah. Itu haknya dia saja yang dia tahu di sini. Gitu loh. Bahkan andaikan pun dia tahu bahwa tidak ada haknya dia apa-apa yang boleh dia tuntutkan sama kamu, tapi dia bikin-bikin gitu. Ya, mari lihat ini tuh sudah jelas ya, sering banget memanipulasi kamu ini. Gitu ya. Makanya kalau mari nampak kamu capek udah ngadepin orang ini. Kamu dibuat dalam ketidakpastian, gitu ya. Dan kalau kamu cukup berani untuk menangkap kebenaran dari dia, ya bisa-bisa memang kamu udah tahu, oh kemarin dia bohong sama aku. Kemarin dia tipu aku. Gitu. Makanya mari lihat kamu tuh sudah kayak lelah gitu loh. Satu sisi kamu memang mencintai dia. Tapi ketika menjalani hubungan dengan si dia dalam ketidakpastian yang seperti ini, waduh, kamu itu tuh jadinya banyak galau ini. Mari lihat. Kamu tuh sulit ya untuk merasa tenang menghadapi si pasangannya kamu ini, gitu. Ada aja rasa cemas, was-was, selalu ada gitu. Karena kamu tahu ini kayak kamu itu tuh di bawah ancaman terus. Karena kamu tahu ini abis ini dia mau bertingkah apa lagi nih ke aku. Gitu kan? Mau bikin perangai apa lagi nih? Nah di sana. Tiba-tibanya dia diem sama kamu. Loh kamu kan bingung. Kok orang ini diem? Kok dia nggak nelfon? Kok dia nggak chatting? Di telepon di chatting nggak merespon. Nah ya kamu kan sebel. Bukan dalam artian kamu itu tuh sebenarnya nggak rela ngasih apa yang dia mau. Wah kamu rela. Tapi asalkan orang ini tuh jelas. Gitu loh. Jangan memanfaatkan kamu. Jangan main-main sama kamu gitu. Ya kan? Sebagaimana kamu memikirkan tentang dia. Kamu juga kan pasti ingin ya. Dia pun memikirkan tentang kondisi keadaannya kamu. Gitu loh. Bukan hanya kamu aja yang dia tuntut untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhannya dia, tapi dia juga harus berperan gitu loh. Melakukan hal yang sebalik, hal yang serupa sama, balik untuk kamu. Kan gitu ya maunya kamu. Di sana. Jadi beberapa tuh yang kayak sebelnya kamu, kok kamu ini tuh kayak ngebego-begoin aku sih? Gitu. Kamu pikir aku ini AQ jongkok apa? Gitu kamunya kan? Ke si pasangannya kamu ini gitu loh. Dan ya kadang-kadang kamu bisa juga nih kesel ke dirinya kamu sendiri kan, udah tahu dibego-begoin tapi kok yo masih cinta aja sama orang ini gitu kan, kok masih ngarep aja sama orang ini, kok masih mau aja sama orang ini gitu kan.
Kadang-kadang kamu itu tuh bisa marah ke dirinya, kecewa ke dirinya kamu sendiri ya, kecewa sih, bukan marah gitu, tapi kecewa kamu ke dirinya kamu sendiri. Kok kamu terjebak sih dengan orang yang kayak gini, gitu kan? Nah, di sana. Tapi dia mau ditinggalin kok yo rasanya belum sanggup. Dijalani juga rasa-rasanya kenapa tidak nyaman. Kayak gitu kamu kan? Nah, di sana. Dan terutama beberapa di antara kalian takut dimarahin. Hatimu soalnya sensitif. Gitu loh. Ya. Sedangkan dia ngediemin kamu aja, kamu sudah resah di sana. Apalagi kalau dia marahin kamu. Dan yang ianya beberapa di antara kalian akhirnya kayak mengorbankan diri kalian sendiri. Gitu loh. Asalkan bisa bikin dia itu tuh merasa tenang, merasa nyaman dengan kamu. Gitu ya kan? Sementara kamunya sendiri itu tuh tidak tenang, tidak nyaman. Nah, kayak gitu kalau mari lihat. Ya. Karena kamu takut ditinggalin sama dia. Itu. Kamu takut tidak dicintai sama dia, gitu. Kamu takut tidak dianggap oleh si dia. Nah, di sana ya. Jadi kayak akhirnya kamu mengorbankan kebutuhan dari dirinya kamu sendiri. Kamu mengorbankan keadaan dirinya kamu sendiri. Karena seperti kayak mau nggak mau itu tuh kamu harus mengutamakan si dianya. Gitu ya kalau mari lihat. Dan ini tuh ya sudah berlangsung cukup lama. Terhitung sejak kamu menyaksikan video ini, gitu. Ya kan? Di sana. Jadi kalau dengan dia sebenarnya itu tuh repot gitu loh. Menurut kalau mari bilang sih menurut kamu ya. Ini tuh dia merepotkan sekali. Gitu. Tapi kalau mau untuk menertibkan dia pun kamu tak berdaya, kamu tak mampu. Dan memang orang ini rasa-rasanya mari tidak mudah ya untuk diatur gitu ya, untuk dikendalikan seperti itu. Jadi kenapa seperti itu tentu ada pertanyaan kamu kan. Nah karena dia itu tuh belum tulus sama kamu gitu loh. Dia di situ tuh hanya memang mencari ajas manfaat saja dengan kamu di sana. Ini banyak PHP-nya ini sama kamu. Jadi kayak ada masihan otak-otak liciknya dia ini ya. Otak-otak mafianya dia ini. Mari lihat masih ada ini di sini. Gitu loh. Jadi kayak ada permainan dengan sengaja ya. Jadi kayak bikin kamunya itu tuh terjebak dalam situasi reward dan punishment. Ketika kamu bikin dia senang, dia mau sebentar untuk meladeni kamu gitu. Tapi kalau kamu nggak bikin dia senang, nah kamu bisa di situ tuh dihukum dengan cara kamu dimarahin kah, kamu didiemin, apakah kamu itu tuh dijauhi, apakah kamu itu tuh dipanas-panasin, gitu kalau mari lihat ya. Dan bahkan ketika kamu juga bersikap baik, kok kayaknya nggak impas gitu loh, ya nggak impas. Ketika kamu berbuat baik sama dia, dia berbuat, katakan misalnya contoh gini, kamu berbuat baik ke dia itu tuh 10 menit, ini contoh aja ya, analogi aja ya. Kamu berbuat baik 10 menit ke dia, tapi dia berbuat baik sama kamu hanya 1 menit. Nah, seperti itu, ya. Jadi nampaknya mari, kalau kamu mau kayak ngajarin dia, ya. Oh gini, kalau kamu mau dianya itu tuh seperti kamu, dengan cara kamu ngajarin dia secara langsung. Misalnya, kamunya itu tuh ngasih tahu sama dia bahwa aku nih memikirkan kamu loh. Gitu ya. Kamu tunjukin, kayak gimana sih peduli sama orang. Mari lihat kepeduliannya kamu itu tuh bukan dia jadikan seperti jadi role modelnya dia. Kata, oh begitu ya caranya ya. Oke, aku juga akan kayak kamu lah. Mari lihat tidak. Tapi justru bisa ya kebaikan hatinya kamu dia jadikan di situ tuh sebagai jalan untuk memanfaatkan kamu demi mendapatkan lebih banyak lagi apapun yang bisa dia dapatkan dari kamu gitu loh.
Jadi kemurahan hatinya kamu itu tuh justru dia jadikan celah ya untuk mengkuras kamu, gitu di sana. Jadi mau mendapatkan apapun yang dia dapatkan bukan tentu juga ya mesti yang kayak duit contohnya ya. Bisa saja dapat temen happy gitu ya. Dapat waktunya kamu, dapat tenaganya kamu, gitu loh. Dapat pertolongan-pertolongan dari kamu. Kayak gitu ya. Mari lihat. Dan ya, kamunya itu tuh tahu bahwa kamu nggak perlu juga se-effort itu dengan si dia. Tapi ya lagi-lagi, ini soalnya sudah ada perkara hati yang bermain dalam jiwanya kamu kepada si bebeknya kamu ini. Gitu, ya kan? Katakan, andaikan pun sudah cukup lama tindakannya dia yang seperti ini ke kamu, atau keadaan hubungan dengan dia udah katakan sudah berbulan-bulan begini, bertahun-tahun begini, gitu ya. Tapi mari lihat, ya belum sanggup aja kamu hadir untuk berperan mengganti keadaan. Jadi seolah-olah powernya dia itu tuh jauh lebih kuat ya daripada powernya kamu. Jadi kamu di sini tuh hanya seperti terikut kepada permainan si pasangannya kamu. Sementara kalau kamu mau mengajak dia masuk ke dalam skenario yang kamu inginkan, kamu nggak bisa narik dianya. Gitu ya, kamu gak bisa tarik dia. Tapi kalau dia gampang aja, dia ngikut masuk dalam, kamu masuk dalam skenarionya dia. Itu kalau mari lihat ya. Jadi kalau dia bilang A, walaupun sebenarnya hatimu itu tuh pengennya B, tapi kamu tak berdaya untuk mempertahankan keinginannya kamu yang B. Kamu bisa cepet, ya udahlah aku lepaskan aja lah B ini, aku ikutin aja lah A seperti maunya dia. Gitu kamu secara otomatis kalau mari lihat ya. Jadi ya beberapa kalian kayak gak ada bordernya, gak ada batasannya dengan si pasangannya kamu ini. Jadi kayak seperti ada sikap permisif ya kalau mari lihat. Permisif, jadi dia mau ngapain, dia mau kayak gimana, kayak itu tuh sah. Semacam itu dia anggap ya boleh-boleh aja. Mau gak nelfon kamu boleh, mau nggak jumpain kamu boleh, mau minta duitmu boleh, mau ngebohongin kamu boleh, gitu ya. Mau kedip-kedip mata di balik punggungnya kamu dengan pria lain ataupun wanita lain boleh, gitu. Ya, borok-boroknya dia tidak mungkin tidak kamu ketahui, gitu. Tapi walaupun kamu ketahui, tapi kamu untuk sementara waktu ini setidaknya melihat kamu nggak berdaya untuk menyembuhkan boroknya dia, gitu. Kamu nggak berdaya. Atau mengajak dia untuk menyembuhkan boroknya dia sendiri. Kamu tak mampu di sini. Gitu. Malah boroknya dia nular ke kamu. Kamu ikut jadi repot ngadepin boroknya dia. Itu ya kalau mari lihat. Nah, di sana. Jadi kayak seolah-olah hatinya dia itu tuh penting, keadaannya dia itu tuh penting. Sementara hatimu nggak penting, keadaannya kamu nggak penting. Untuk sementara waktu ini begitulah yang mari nampak. Gitu ya. Memang mari tahu beberapa di antara teman-teman Pisces ada kamunya ini, aku harus lebih tegas lagi. Gitu. Aku harus nolak kalau dia minta sesuatu yang tidak pantas dari aku. Gitu. Aku harus tegur dia kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik untuk dia lakukan, terutama ke aku. Gitu. Atau bahkan kamu bisa, udah aku coba jauhin dia. Gitu. Nah, tapi giliran praktek nyatanya bisa-bisa nihil. Gitu ya. Ketika kamu mencoba menjauh dari dia, galau juga kamu. Takut kamu. Ya, takut kamu. Nanti dianya itu tuh marah ketika kamu ngejauhin dia. Gitu ya. Kamu galau, dia itu mikirin apa ya ketika aku menjauh dari dia gitu. Nah ya udah, pada akhirnya kamu ya stuck gini-gini aja dulu. Gitu kalau mari lihat. Ya, jadi kayak skema permainannya dia itu tuh
ya masih berlanjut ya, setidaknya hingga akhir bulan Juli ini kalau Mari boleh prediksi sedikit lebih lama. Nah seperti itu ya, belum ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi bagaimana keadaan kemarin, begitu juga lah keadaan setidaknya sampai akhir bulan Juli 2026 ini. Gitu ya. Oke baik. Nah jadang pembacaan kita hadir energi Sagittarius, berikut energi Pisces, ada Cancer di sana, Libra hadir, kemudian ada energi dari Taurus, kemudian masuk energi dari Cancer, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.